Nabi ketika mengetahui umur umatnya pendek kalau dibandingkan umat-umat sebelum Nabi. Oleh karena itu kemudian Nabi memohon kepada Allah, minta dispensasi, minta keringanan dan bertadarruk kepada Allah. Kalau umatku umurnya pendek ya Allah, yang jelas hari-hari yang dilalui untuk ibadah kepadamu juga tidak lama, amal akhiratnya juga tidak lama. Fatakilu berkurang bisa babidzalika, sebab hal itu hududuhum min thawabillah wa darajatil ula, bagian yang dia peroleh dari pahalanya jenengan dan derajat tinggi. Gara-gara kalau Nabi Adam saja ditakdir meninggal dunia ketika anak cucunya berjumlah 40.000 baru meninggal Sayyidin Nabi Adam, manusia pertama. Nabi Muhammad umurnya 63. Umatnya Rasulullah itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Oleh karena itu kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah istimewakan umatku. Akhirnya Allah kabulkan, fa'atullah lailatal qadar alladzi huwa khairun min alfi syahrin tatwilan li a'marihim wa tad'ifan li thawabi muhasanatihim. Jadi kemudian Allah menganugerahkan untuk umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar yang satu malamnya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaita wa la saqaman illa syafaitah wa la jahlan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman bagha alaina, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman kadana bisu, hasbunallah indal maut, hasbunallah indal masalah fil qabri, hasbunallah indal mizan, hasbunallah indal hisab, hasbunallah indal sirat, hasbunallah la ilaha illa wa la tawakkalna wa ilaihi nunib. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan kemarin dijelaskan bahwasanya an-nikah tak taril ahkamul khamsah
Hukumnya nikah itu ada 5 hukum. Yang pertama, ada nikah yang hukumnya wajib, berarti kalau tidak menikah dosa, yaitu fi haqqi man qadara alaih, bagi orang yang mampu melangsungkan nikah karena sudah biayanya ada, meskipun tidak punya sendiri, orang tuanya yang punya, itu berarti mampu. Wa khafaz zina, di samping dia mampu nikah, dia khawatir terjerumus perbuatan zina karena setiap hari kumpul dengan wanita yang bukan halalnya, setiap hari pacaran, maka hukumnya nikah bagi orang tersebut wajib. Jadi kalau nikah itu bukan hanya sunnah, hukumnya itu ada 5. Yang pertama, ada nikah yang hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang mampu melangsungkan nikah, mampu sendiri atau dibiayai orang lain, dan dia khawatir terjerumus perbuatan zina, maka hukum nikah yang dilakukan orang tersebut wajib. Kalau tidak nikah dosa. Wa yakunu manduban. Yang kedua, nikah itu ada yang hukumnya sunat, yaitu fi haqqi man rojan nasla walam yakhaf az-zina bitarkihi raghiba fihi amla. Hukumnya nikah ada yang sunat, yaitu bagi orang yang pingin punya anak, pingin punya keturunan, tapi dia tidak khawatir berbuat zina dengan tidak menikah, baik dia hobi nikah maupun tidak, baik dia senang nikah maupun tidak. Hukum nikah bagi orang yang pingin punya keturunan tapi tidak khawatir zina, itu hukumnya sunat. Walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibatin, meskipun dengan dia tidak nikah, meskipun nikah yang dia lakukan dapat memutus ibadah yang sunat, maka hukumnya nikah orang tersebut tetap sunat hukumnya, tidak wajib tapi sunat. Sunat berarti hal yang baik dilakukan. Meskipun kok seandainya dia menikah dapat memutus istiqomah ibadah sunatnya, yang dulu semisal istiqomah baca Al-Quran, gara-gara nikah tersibukkan istri, tersibukkan anak, akhirnya tidak pernah baca Quran lagi. Yang dulu sebelum menikah istiqomah baca sholawat, gara-gara nikah ya jarang baca sholawat atau tidak baca sholawat. Jadi meskipun seperti itu, maka hukum nikah bagi orang yang berharap ingin punya keturunan tapi tidak khawatir zina, hukum nikahnya hukumnya sunat bukan wajib. Yang ketiga, ada nikah yang hukumnya makruh. Makruh itu berarti boleh tapi kurang baik dilakukan. Bagi siapa? Hukum nikah hukumnya makruh fi haqqi man la raghbata lahu fi, bagi orang yang tidak punya keinginan nikah, wala yarju naslan, dan dia tidak berharap ingin punya keturunan. Wa yaqta'uhu an ibadatin ghairi wajibatin, dengan nikah yang dia lakukan dapat memutus ibadah yang sunat. Dulu semisal sebelum menikah istiqomah ikut ziarah, ikut kegiatan agama, ikut kegiatan masyarakat yang hukumnya sunat, kayak baca zikir, baca sholawat, ziarah, rutin istiqomah. Gara-gara nikah punya istri dilarang istrinya, akhirnya tidak keluar rumah, tidak melakukan ibadah sunat gara-gara istri, maka nikah bagi orang tersebut hukumnya makruh, karena nikahnya dapat menghalang-halangi ibadah sunat dan dia tidak punya cita-cita ingin punya keturunan. Makruh hukum nikah bagi orang. Ada nikah yang hukumnya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, namanya mubah, yaitu fi haqqi man lam yakhaf az-zina wa lam yarju naslan wa lam yaqta'u an ibadatin ghairi wajibatin, bagi orang yang tidak khawatir zina, tidak punya harapan ingin punya keturunan, dan nikahnya tidak memutus ibadah yang sunat, maka hukum nikahnya mubah, boleh nikah boleh tidak, orang yang seperti itu. Ada ceritanya ulama besar di madhab Syafi'i itu, imam besar, ada Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu kalau ngarang kitab di malam hari, karena zaman dahulu belum ada lampu ya. Imam Rafi'i ini kalau mau nulis kitab di malam hari langsung cari pepohonan, nulis kitabnya di bawah pohon. Itu beliau langsung menyuruh daun-daun pepohonan itu bersinar.
jadi lampu penerangnya. Yang satunya muridnya yaitu Imam Nawawi, Imam Syarafuddin An-Nawawi. Imam Syarafuddin An-Nawawi ini lebih heboh lagi karomahnya. Tangan kanan nulis kitab, tangan kiri jari-jarinya bersinar. Imam Rafi'i ini nikah, Imam Nawawi tidak nikah, tapi jadi wali. Kemungkinan orang yang kayak Imam Rafi'i hukum nikahnya mubah. Mubah ini boleh nikah, boleh tidak. Diceritakan bahkan Imam Nawawi ini kalau mau nikah dengan manusia langsung Allah tampakkan bidadari surga semuanya cemburu dan menangis. Oh, tidak jadi terus nikah sama manusia. Mungkin Ferry seperti itu enggak ya? Jadi jangan dikira nikah itu hukumnya sunat saja. Hukumnya nikah itu ada 5. Jadi jangan terlalu kaku. Kita harus memahami hukum yang sebenarnya. Dalilnya nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sunnati dalam hadis Nabi itu kelakuannya Rasulullah, bukan hukum sunat, ngerti ya? Kelakuannya Rasulullah. Apakah ingin niru Imam Nawawi? Imam Nawawi tidak nikah jadi wali, kuat nahan nafsu syahwat kepada wanita. Kalau sampean kiranya tidak kuat, berarti masuk kategori yang wajib. Tiap hari temuan sama ceweknya, gebetannya ya. Itu termasuk wajib, bukan sunat lagi hukumnya. Nikah Pak. Daripada tiap hari dosa, pegangan tangan dosa, meskipun tidak berzina, pegangan tangan dosa, apalagi sampai ciuman. Nah, kan ya. Kalau nikah, megang tangan pahala, nyium pahala, apalagi hubungan intim. Inna fi bud'i ahadikum shadaqah. Katanya Rasulullah, sesungguhnya di dalam hubungan intim kalian itu ada pahala sedekah. Suami dapat pahala sedekah, istri dapat pahala sedekah. Yang terakhir ada nikah yang hukumnya muharraman, haram. Kalau haram berarti dosa kalau nikah. Bagi siapa nikah hukumnya haram? Fi haqqi man yadurru bil mar'ah bi adami wat'in. Bagi orang, bagi laki-laki yang memudoroti wanita dengan tidak mau menyetubui. Dia nikah, tapi saya tidak mau hubungan intim. Akhirnya istrinya tersiksa. Istrinya ingin dijamai, istrinya ingin dicumburai, tapi tidak pernah dipegang. Menyiksa wanita. Au nafakotin, atau dia nikah tapi tidak ngasih nafkah, sandang pangan papan kepada istri. Ini nikahnya dosa, haram hukumnya. Atau dia kasbin muharramin, penghasilan untuk menafkahi anak istrinya dihasilkan dari pekerjaan yang haram, pekerjaan maksiat, kayak misal jadi tukang parkir tempat prostitusi, misal bukan tempat parkir rumah sakit, bukan tempat parkir rumah prostitusi, puskesmas, pusat kesenangan mas-masan, puskesmas. Misal, meskipun kita tidak melakukan zina, tapi kita jagakan parkir, jagakan mobilnya orang yang itu, yang nyari pelanggan itu, jagakan motornya. Secara tidak langsung mengamankan orang maksiat, nolong kemaksiatan tanpa kita sadari. Atau jadi tukang ojek, ngantarkan pelacur mau ke tempat kerjanya, ngantarkan orang mau datang ke tempat maksiat, meskipun tidak bermaksiat sendiri, karena kita memfasilitasi, kita yang ngasih kemudahan, maka kita dapat dosa. Terus anak istrinya ini dapat makan uang, dapat jatah uang nafkah dari suami dari pekerjaan yang haram seperti ini. Maka nikah bagi seorang laki-laki yang seperti itu, yang pekerjaan yang dihasilkan untuk menafkahi anak istrinya dari yang haram, ini hukum nikah bagi orang itu hukumnya haram. Atau calon mertuanya atau calon istrinya mensyaratkan ketika sebelum menikah, kamu boleh nikah dengan anakku, tapi kamu harus meneruskan pekerjaanku, katanya mertuanya. Saya setiap hari pekerjaannya nyolong, begal semisal ya, pekerjaannya ngerampok. Kamu harus, kalau jadi mantuku harus ikut ngerampok.
disyaratkan seperti itu, terus dia nikah ikuti kan, maka hukum nikahnya haram. Jelas ya. Bagi wanita ada yang hukum nikahnya wajib. Imam Ibnu Irfah wajhan akhar menambahkan zata wajhan akhar, menambahkan hukum wajib fi wujubihi alaihi, wajibnya nikah alaiha bagi wanita. Kapan wanita hukum nikahnya wajib? Yaitu ajzuha an qutiha, jika wanita itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok tiap harinya. Jadi dia butuh makan tiap hari. Ada wanita butuh makan tiap harinya. Wa ada musatriha bi ghairi, ada wanita tidak bisa menutupi harga dirinya disentuh oleh pria lain. Tidak bisa menjaga harga dirinya disentuh oleh pria yang bukan halalnya. Wanita yang seperti itu hukum nikahnya wajib, bukan sunat, bukan makruh. Karena daripada terus-terusan seperti itu tiap hari pacaran, nah dapat pahala, tiap hari dosa. Terus kemudian wajibun ala ladhi yuhsazina tazwijun bi kulli halin amkana wa zida fi nisa'i faktul mali wa laysa munfikun siwar rijali wa fi diyain wajibin wa nafaqah minal khabithi hurmatun muttafaqah li raghibin aw rajinaslin yundab wa imbihi yudhi'a ma la yajib wa yukrahu in bihi yudhayya naflu wa laysa fi rughbatun aw naslu wa in intafa ma yaktadi hukman madha jazan nikah bisiwal muttaqi. Barusan yang saya baca ini nadoman kesimpulan dari hukum nikah yang 5 tadi. Ya, singkat-singkat. Waktu lifa halin nikahu afdol, ulama khilaf tentang lebih utama mana nikah dengan awit takholili ibadah afdol. Kita fokus ibadah kepada Allah, apa kita nikah? Milih nikah. Kalau milih nikah, semua istiqomah ibadah kita hilang. Dengan milih ibadah terus fokus berpacaran dengan Allah, bermesraan dengan Allah, akhirnya tidak nikah dengan wanita. Lebih utama mana? Nikah dengan takhallilil ibadah, fokus ibadah kepada Allah. Warrajih, menurut pendapat ulama yang unggul, annal afdol al jam'u bainahuma, pendapat yang lebih utama adalah menggabung keduanya, tetap nikah dan tetap ibadah, intinya gitu. Karena dengan nikah, hubungan intim itu sudah dihitung ibadah. Li'anna nikah laisa mani'an minat takhallilil ibadah. Karena dengan menikah tidak dapat menghalang-halangi dari fokusnya dirimu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa qad taqarrara anna arkanan nikah khamsatun al-aqidani wa huma zawj wal waliyu wal maq'ud alaihima wa huma zaujah was sadaqu. Rukunnya nikah itu ada 5. 2 pasangan suami istri, terus suami dan wali ya. 2 orang yang mengakad. 2 orang yang mengakad ini berarti suami sama pak penghulunya ya pak, KUA-nya, pengurus KUA-nya. Terus yang kalau memang tidak diakad sendiri sama pihak walinya. Terus yang kedua, yang ketiga dan keempat suami, wali. Oh, yang kedua dan ketiga wal maq'ud alaihima, istri dan mas kawin. Istri dan mas kawin. Nason kama fi nikahi tasmiyah. Secara tekstual penyebutan mas kawin di dalam nikah yang menyebutkan mas kawin. Au hukman, atau secara hukum di dalam nikah tafwid wasighot. Hati hukum menyebutkan mas kawin itu sunnah, tapi hukum mas kawin ini wajib. Hati orang manis tato aminkumul ba'a falyatazawwad, wahai kaula muda ma'syarus sabab, barang siapa yang mampu ba'a termasuk mas kawin, biaya nikah, maka silakan nikah. Bagi yang tidak mampu, fa'alaihi bisyam, bukan fa'alaihi bisobun, fa'alaihi bisyam, fa'innahu lahu wija'un. Karena dengan puasa, dengan mengurangi makan, dengan perut lapar itu dapat meluyuhkan gairah syahwat kelamin. Nah, akan berdiri ketika tubuh loyo. Makanya orang yang
Tidak mampu biaya nikah, suruh sering puasa, suruh sering lapar lah, biar nafsunya tidak bergejolak. Jangan jamu terus, tidak ada pasangannya, tidak ada tumbuhnya, tidak ada tumbuhnya. Akhirnya berdiri bingung ketika sudah pusing kepala bawahnya. Suami, wali, istri, mas kawin, dan saksi. Lakin wal mahru wasighat wa zaujain tumal wali jumlatul arkani. Lakin qalal khitabu rahimallahu taala adz-dzahir an-nazat wa zauja ruknani. Yang jelas pendapat yang zahir adalah suami dan istri dua rukunnya nikah. Lianna haqiqatan nikah innama tujadu bihima. Karena nikah ketemu hakikatnya jikalau keduanya ditemukan di dalam akad itu. Wal wali wasighatu syartani. Walinya perempuan, yang dimaksud wali dalam nikah adalah walinya perempuan. Kalau laki-laki nikah itu tidak butuh wali, Kalau perempuan butuh wali, mazhab Syafi'i wali harus ada. Kalau mazhab Hanafi wali tidak usah, cukup saksi. Kalau mazhab Maliki cukup wali, tidak usah saksi. Tapi mazhab Syafi'i menggabungkan keduanya. Wali harus ada, dua saksi laki-laki juga harus ada. Kalau bisa saksi itu ditentukan. Dulu Al-Mawfulah Yai Hasaninawi Sidogiri itu kalau diundang acara akad nikah, kalau sudah pengurus KUA-nya ini Pak penghulunya tidak menentukan saksi, cuma ngomong gini, ayo saya mau melangsungkan akad nikah, saksikan ya. Kalau Ki Hasani tidak mau. Kalau Ki Hasani Sidogiri suruh tentukan mana yang jadi saksi. Karena kadang orang itu tidak mendengarkan, ngobrol sendiri. Kalau ditentukan, oh ini sampai jadi saksi ya. Saksikan ini mau diakad. Tentukan dulu dua orang, meskipun yang lain juga ikut menyaksikan. Khawatir pas ngelamun semua tidak dengarkan, mau ngobrol sendiri apalagi ya. Jadi tentukan dua saksi itu dalam majelis akad nikah, jangan langsung diakad kalau kita jadi Pak penghulu atau pengurus KUA-nya. Kalau Ki Hasani tidak mau, tentukan. Kalau tidak ditentukan, jangan dilangsungkan akad nikahnya. Tentukan siapa yang jadi saksi ya, tunjuk kiai sama ini, kiai ini sama kiai ini gitu. Yang jelas saksi itu harus orang adil, harus orang yang tidak ahli maksiat secara dohirnya, meskipun secara batinnya ahli maksiat, fasik ya. Tapi yang penting dohir, secara dohir orang soleh cukup jadi saksi. Dua saksi laki-laki, saksi itu tidak boleh perempuan, harus laki-laki yang adil, yang tidak fasik. Kalau ngawur kan tidak ditentukan, di situ yang hadir itu ada yang fasik, ada yang adil, kan campur. Khawatirnya yang ngobrol itu yang adil-adil itu, yang ahli maksiat, yang fasik-fasik malah yang menjadi saksi kan. Khawatirnya tidak sah tanpa kita sadar. Jadi tentukan siapa yang jadi saksi dulu, baru diakad. Itu kalau Ki Hasani Sidogiri. Wa amma sodaq wa syuhud fala yang bagi ad-duhuma minal arkan. Kalau masalah mas kawin sama saksi itu alangkah baiknya tidak dihitung rukunnya nikah. Wala minasyurut, dan juga tidak dihitung syaratnya nikah. Liwujudi nikah bidunihima. Karena nikah tercipta tanpa adanya mas kawin dan syuhud menurut sebagian pendapat mazhab ulama kayak mazhab Maliki mencukupkan wali saja. Jadi wali dan sighot itu dua syaratnya nikah. Sighot itu lafadz yang dibuat mengakad dan menjawab, itu namanya sighot. Walinya perempuan dan sighotnya untuk mengakad. Terus suami istri rukunnya nikah, wali dan sighot itu syaratnya nikah. Ya anal mudhira isqatu sodaq wa dukhul bila syuhud. Karena yang bermasalah itu ketika mas kawin gugur, hubungan intim tanpa ada saksi. Nah, itu. Oleh karena itu sodaq mas kawin sama saksi itu alangkah baiknya tidak dihitung rukunnya nikah dan tidak dihitung syarat sahnya nikah. Seperti itu.
mungkin ada yang lebih penting dari ini ya. Mungkin karena ini Ramadan ya, saya baca tentang cerita sedikit Rasulullah SAW. Yurwa anna Rasulullah SAW lamastaksara a'mara ummati min baini syairil umam sa'alallah lahum wa tadarra aili min haitsu inna idza qasurat a'maruhum lam tatul ayyam fi taatillah. Nabi ketika mengetahui umur umatnya pendek kalau dibandingkan umat-umat sebelum Nabi, oleh karena itu kemudian Nabi memohon kepada Allah, minta dispensasi, minta keringanan dan bertadarruk kepada Allah. Kalau umatku umurnya pendek ya Allah, yang jelas hari-hari yang dilalui untuk ibadah kepadamu juga tidak lama, amal akhiratnya juga tidak lama. Fatakilu berkurang bisa babidzalika sebab hal itu. Hududuhum min thawabillah wa darajatil ula. Bagian yang dia peroleh dari pahalanya jenengan dan derajat tinggi. Gara-gara kalau Nabi Adam saja ditakdir meninggal dunia ketika anak cucunya berjumlah 40.000 baru meninggal Sayyidin Nabi Adam, manusia pertama. Nabi Muhammad umurnya 63. Umatnya Rasulullah itu baina sitin wa sabain, antara 60 sampai 70. Oleh karena itu kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah istimewakan umatku. Akhirnya Allah kabulkan, fa'atullah lailatal qadar alladzi huwa khairun min alfi syahrin tatwilan li a'marihim wa tad'ifan li thawabi muhasanatihim. Jadi kemudian Allah menganugerahkan untuk umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar yang satu malamnya lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Itu kalau umat setiap Ramadannya dapat Lailatul Qadar, satu malamnya kayak ibadah 83 tahun. Sedang umurnya umatnya Kanjeng Nabi rata-rata 60 sampai 70 cara. Kalau 63 tahun, 60 tahun ini, setiap malamnya, setiap Ramadannya dapat Lailatul Qadar. Jadi satu malamnya kayak ibadah 83 tahun. Lebih utama daripada ibadah 83 tahun. Jadi dihitung umurnya kayak lama, kayak panjang. Ibadahnya yang jelas banyak. Oleh karena itu Allah anugerahkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Wadzalika aktsaru min samanina sanah. Jadi pahala yang diperoleh umat Nabi Muhammad yang dapat Lailatul Qadar lebih banyak dari ibadah 80 tahun. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani yaqul, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Lailatul nisfi min Sa'ban ya afdhalul layali ba'da Lailatul Qadar. Malam nisfu Sa'ban 15 Sa'ban lebih utamanya malam sesudah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar urutan ke-1. Imam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subhi mengatakan Lailatul nisfi min Sa'ban tukaffiru dzunuba sanat. Orang yang ibadah di malam 15 Sa'ban itu dapat melebur dosanya selama 1 tahun. Dari malam Sa'ban, nisfu Sa'ban itu sampai malam nisfu Sa'ban sebelumnya. Jadi 1 tahun. Melebur dosa 1 tahun. Wa lailatul Jum'at tukaffiru dzunubal usmut. Ini hari Jumat. Malam Jumat dapat melebur dosa 1 minggu, 1 pekan, 1 Jumat. Dari Jumat yang lalu sampai Jumat kita ibadah sekarang ini. Jadi malam Jumat itu melebur dosa selama 1 Jumat sebelumnya. Wa lailatul qadri tukaffiru dzunubal umri. Sedang malam Lailatul Qadar melebur dosa seumur hidup. Mulai dia lahir, mulai dia balik sampai saat itu dia mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nanti semisal dosa lagi sesudah itu. Nanti Ramadan selanjutnya dapat nisfu Sa'ban, ini 1 tahun terampuni. Dapat Lailatul Qadar seumur hidup terhapus lagi. Makanya Rasulullah berpesan taharrau Lailatul Qadar minal witri fi ashril awakhir min Ramadan. Jadi berhati-hatilah, menelitilah Lailatul Qadar di hitungan ganjil-ganjil dari 10 hari terakhir itu. Sekarang malam 25 pas malam Jumat. Semoga Allah mentakdir malam ini Lailatul Qadar. Perbanyak kalau ada Lailatul Qadar kita mandi sunat Ramadan, mandi sunat Lailatul Qadar, terus sholat minimal 2 rakaat. Tapi usahakan sholat tasbih. Kalau nggak bisa yang penting sholat 2 rakaat.
Itu banyak doa menurut hadis riwayat Siti Aisyah itu doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu diulang-ulangi, minta dihapuskan semua dosanya, minta diberi kesehatan zahir batinnya, minta diselamatkan dari siksa kubur, siksa api neraka. Dan Nabi Muhammad SAW setiap Lailatul Qadar itu membangunkan keluarganya untuk sholat, istrinya, anaknya disuruh sholat. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.